Shalom, selamat pagi teman-teman anakku kelas 12. Agenda kita hari ini adalah review materi KD 3.1 dari bab 1 sampai bab 3. Mari kita mulai review kita dari bab 1. Materi berjudul Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Materi sangat umum, tapi kiranya materi ini bisa kita pelajari dengan baik walaupun secara umum. Teman-teman bisa kembali lagi melihat arti hak asasi manusia, ya. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang sebagai makhluk ciptaan Allah atau hak yang paling mendasar dalam kehidupan manusia. Kemudian bisa ulang lagi secara umum, demokrasi itu apa? Masih jangan ingat ya, karena ini sudah dari SMP itu sudah ada. Demokrasi adalah pemerintahan yang bertumbuh pada rakyat, artinya pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan oleh demos kratos, ya. Oke, kemudian tolong diingat baik-baik cakupan HAM ada 3 hak asasi manusia, 3 hal cakupan hal, yaitu hak warga negara, hak politik, hak ekonomi sosial. Itu ada cakupan lebih lagi. Hak warga negara itu apa saja? Hak merasa aman, hak privasi, hak berkeluarga. Hak politik ada apa saja? Hak politik, hak berserikat, membentuk partai dan sebagainya. Hak ekonomi sosial apa? Hak bebas dari kemiskinan, hak untuk diterima dan sebagainya. Itu tolong diingat nanti dalam PTS sehingga dapat mengerjakan soal dengan baik. Kita lanjut ke bab 1 bagian 2. Bab 1 bagian 2 kita lebih dalam lagi memahami demokrasi dan hak asasi manusia melalui Alkitab. Ada beberapa teks Alkitab, tapi saya lebih mencondongkan, memfokuskan di Mazmur 133 dan kitab Raja-Raja pasal 21. Kalau Mazmur 133 bisa tentang masyarakat yang hidup rukun. Artinya kalau hidup rukun maka dalam demokrasi dan hak asasi manusia itu nyata dalam Alkitab, karena menunjukkan satu kerukunan hidup yang rukun walaupun beda-beda. Kemudian 1 Raja-Raja pasal 21 ini tentang ada namanya pelecehan terhadap hak asasi manusia, tentang bagaimana raja dan istrinya ternyata menggunakan kekuasaan untuk menindas dan merampas hak warga negerinya. Tolong di kitab ini dicermati sungguh-sungguh. Kemudian kita bisa melihat sejarah singkat demokrasi. Itu kita akan lebih fokuskan ke ini. Apa pernyataan Presiden Amerika pada tahun 41, F.D. Roosevelt, ada 4, the 4 freedom. Ini ternyata juga menjadi dasar HAM, yaitu freedom of speech, bebas berbicara, bebas memilih agama, freedom of religion, bebas dari rasa takut, freedom for fear, bebas dari kekurangan atau freedom from want. Itu tolong diingat. Nah, kemudian praktek di demokrasi di Indonesia, kemudian ini. Oke, kita lanjut. Saya lebih fokus yang tadi ya. Ini ya, tolong dipelajari sama yang tadi. Raja-Raja pasal 21. Bab 2 kita lebih dalam lagi tentang praktek demokrasi dan HAM. Ini saya nggak terlalu ini saya lebih fokuskan ke D, memupuk sikap demokratis sejak dini, sehingga kalau kita melihat praktik-praktik demokrasi di Indonesia dan sebagainya, bagaimana ini tentang cerita-cerita pergulatan bangsa Indonesia dan sebagainya. Nah, ini kan sebagai sejarah, sebagai pembelajaran kepada kita tentang hal yang baik dilakukan, yang tidak baik tidak dilakukan, masalah HAM. Oleh karena itu masalah demokrasi. Untuk itu maka kita perlu memupuk sikap demokratis sejak dini, sehingga kalau sudah dewasa kita sudah terbiasa untuk demokratis. Nah, ini dijelaskan di Cohen. Oleh Cohen, untuk mencapai demokrasi seluruh pihak yang terlibat harus sepakat bahwa keadilan harus ditegakkan dan kepedulian terhadap sesama mewarnai keputusan yang diambil. Ini tentang demokrasi. Untuk itu sikap demokrasi tidak tumbuh dengan sendiri, tidak tumbuh dengan ujuk-ujuk, namun harus dipupuk secara dini. Dengan apa?
dengan menumbuhkan sikap mengasihi sama manusia, tidak menganggap diri lebih istimewa. Itu harus dari sejak dini. Orang tua harus sadar sejak dini orang tua perlu menerapkan pola asuh demokrasi, yaitu apa? Pola asuh demokratis, tolong yang memberi kesempatan kepada anak untuk menyuarakan pendapat mereka yang mungkin saja berbeda dari pendapat orang tua. Ini penting. Juga harus ada namanya nih penghargaan terhadap pendapat anak. Bagus. Terima kasih anakku. Ini akan apa? Memupuk rasa percaya diri anak. Akhirnya nanti hasilnya nanti muncul rasa menghargai orang lain dalam diri anak. Kemudian fokus kita juga mengajak sesama remaja. Bagaimana kita mengajak sesama kita untuk ini mewujudkan demokrasi dan HAM. Kalau kita punya remaja-remaja punya panggilan untuk mengajak sesamanya. Terus tolong teman-teman ingat kota perlindungan ya, di bilangan 35 ayat 9 sampai 34. Tolong disimak ada berapa 6 kota perlindungan, yaitu Kades, Sikem, Hebron, Segolan, Ramot, dan Beser. Tolong disimak baik-baik. 6 kota perlindungan diingat baik-baik. Masuk ke bab 3, demokrasi dan hak manusia dalam perspektif Alkitab. Oke. Ada beberapa tokoh-tokoh yang perlu jenengan pelajari. Tokoh pertama Aung San Suu Kyi yang di Myanmar, tokoh kedua Rachel Aline Corrie, kemudian tokoh di lokal kita Ade Rastina Sitompul, tokoh 4 Malala Yousafzai itu di luar di Malaya Afghanistan. Tolong itu dicermati ya dari beberapa tokoh ini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ini tolong diingat baik-baik. Tolong diingat ini ada 3 hubungan unik di dalam Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Ini menjadi dasar HAM juga. Ada hubungan manusia dengan Allah. Ada hubungan manusia antar manusia. Hubungan manusia dengan bumi dan makhluk lain. Ada 3 hubungan. Tatkala manusia diciptakan ternyata sudah manusia itu harusnya secara liar menyadari hubungan ini. Hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia antar manusia, hubungan manusia dengan bumi dan makhluk lain. Ini menjadi dasar kesaksian Alkitab tentang manusia yang berkaitan dengan HAM. Oke, implikasi terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. Mungkin tidak aja. Nah, ini masih menyinggung tentang Nabot yang tadi Raja-Raja 21 tadi ya. Oke, kalau juga tidak kalah pentingnya 3 hal ini perdebatan mengenai hak hidup. Tolong dicermati ya. Hukuman mati, aborsi, eutanasia. Eutanasia itu ada 2. Eutanasia aktif, yaitu ketika seseorang pasien minta untuk diberikan disuntik mati, tapi ada pasif, yaitu ketika keluarga yang minta, itu namanya euthanasia pasif. Tapi aktif itu pasien sendiri yang minta untuk ini membebaskan dari penderitaan panjang. Biasanya ini kasus-kasus khusus sakit yang berkepanjangan atau koma yang terlalu lama gitu ya. Nah, itu tolong dicermati 3 hal ini ya. Bagaimana kewajiban manusia? Maka dalam Galatia 5 ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil merdeka, tapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk kehidupan berdosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain. Apa tanggung jawab remaja Kristen? Nah, ini menjaga hubungan yang baik dengan sesama, baik dengan teman, guru, anggota keluarga maupun orang lain. Juga ini remaja Kristen juga dapat menghargai pendapat orang lain, menghargai sesama dalam perbedaan, berpikir positif dan melaporkan kepada yang berwajib jika menyaksikan pelanggaran hak asasi manusia. Mari kita lakukan ini sebagai kewajiban kita menyangkut hak demokrasi dan hak asasi manusia. Itu saja review kita hari ini dari materi KD 3.1. Ada
hal yang perlu ditanyakan bisa